dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa awal yang ditempuh oleh Nabi SAW di Mekah, tentunya ini menjadi fokus ya. Eh, kalau kita mau menggali bagaimana Nabi membangun dakwah ini ya, dan menyiapkan para kadernya untuk kemudian menjadi rohilah, menjadi pengusung, pengemban dakwah ya. Eh, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, poin-poin pentingnya. Yang pertama, kalau kita amati, ya tentu insya Allah semuanya sudah punya latar belakang ya, tarbiyah ya, bacaan yang sudah cukup. Saya kira kita langsung ke poin-poin utamanya. Nanti kita bisa diskusikan. Pertama, kalau kita perhatikan bagaimana Nabi memulai dakwahnya, itu Nabi melakukan mengelola dakwah ini dengan satu perencanaan yang sangat bagus, akurat, tepat, ya, dan matang itu. Jadi ada seleksi, ada tahapan-tahapan yang dibuat oleh Nabi tentu atas arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa lihat bagaimana ketika Nabi mendapatkan perintah dari Allah untuk menyampaikan agama ini yang setelah eh, menerima wahyu itu dan ditugaskan oleh Allah menjadi Rasul untuk mencari ya sahabat-sahabat baru yang masuk Islam ya yang nanti akan dijadikan sebagai pendukung utama ya pengemban dakwah ini. Ya, seperti kita lihat dan mungkin kalau sepintas kita baca kita tidak melihat adanya perencanaan yang matang, tapi kalau kita analisa ini dilakukan oleh Nabi dengan perencanaan yang sangat matang. Pertama, orang yang pertama kali didekati oleh Nabi dan kemudian didakwahi dan masuk Islam itu adalah istrinya Khadijah tentu. Kemudian orang yang kedua itu adalah Abu Bakar dan yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib. Dan ini tentu bukan kebetulan ya kalau kita lihat dari kacamata perencanaan pengelolaan dakwah itu. Pertama dari sisi istrinya. Istrinya ini tentu dimaksudkan oleh Nabi SAW sebagai ya tentu sebagai apa sebagai penyokong utama di dalam keluarganya. Yang itu yang pertama. Maka dalam dakwah Nabi kita Muhammad SAW ini tidak dikenal adanya keluarga dai yang tidak mendukung gitu. Kalau di zaman dulu ada nabi yang istrinya musyrikah, kafirah dan lain sebagainya itu masih ditolerir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di zaman nabi terakhir karena ajaran sudah sempurna maka nabi kemudian orang pertama kali didakwai oleh nabi itu adalah istrinya itu Khadijah. Itu dari sisi menyiapkan eh, eh, penyokong utama yaitu keluarga. Yang kedua dari sisi wanita. Jadi sejak dari awal Nabi sudah menyiapkan para pendukungnya itu dari kalangan kalangan wanita. Dan ini bukan sekedar kebetulan. Yang kedua dari sisi yang kedua Abu Bakar. Abu Bakar kalau kita lihat orang yang memiliki status sosial yang sangat tinggi di masyarakat Mekah jahiliyah waktu itu bahkan jadi kalau zaman kita sekarang setingkat menteri lah gitu ya. Abu Bakar tuh di masyarakat jahiliyah tokoh dan kemudian didakwai oleh Nabi dan masuk Islam mewakili tingkatan sosial yang sangat yang tinggi lah kira-kira. Kemudian yang ketiga Ali bin Abi Thalib anak muda ya mewakili generasi generasi muda. Kemudian setelah itu ini yang pertama sekali. Kemudian setelah itu ada Bilal ya, ada
Ammar bin Yasir, ya, ada Yasir, ada Sumayyah dari kalangan para para budak. Ini dari sisi tadi itu kalau kita lihat Nabi dalam dalam mengelola dakwah ini, dalam melakukan rekrutmen, rekrutmen para kader intinya, itu juga memperhatikan sumuliyah al-mad'u dari berbagai kalangan disiapkan oleh Nabi, lalu kemudian setelah itu mereka bergerak. Pak ini ya, Pak Nasrullah ya. Ya, ini catatan yang pertama. Sehingga Oke. kalau antum baca buku Manhaj Haroki yang ditulis oleh Syekh Munir Al-Ghadban itu, selama beberapa tahun ya dakwah di Mekah itu, bagaimana Nabi melakukan rekrutmen ini itu hampir dari semua kalangan kabilah itu terekrut. Ya, nanti ketika kemudian Nabi memerintahkan sebagian sahabat ya, untuk hijrah ke Habasyah, itu melibatkan semua ya, apa, sahabat yang berlatar belakang dari berbagai berbagai kabilah. Itu menunjukkan bagaimana perencanaan Nabi dalam melakukan rekrutmen pembinaan di tengah-tengah masyarakat Mekah pada waktu itu. Dan ini menurut saya ini adalah pelajaran buat kita bagaimana dalam kita melakukan rekrutmen dakwah ini ya tentu harus memperhatikan sumuliah tadi itu ya, sumuliyatul mad'u ya dari berbagai kalangan. Tidak hanya dari kalangan elit saja, tapi juga dari kalangan alit ya dari kalangan bawah. Nanti kemudian kita ada Ibnu Umi Maktum yang secara fisik secara fisik mungkin menurut kita tidak tidak masuk dalam kategori orang yang akan kita target untuk direkrut. Tapi oleh Nabi, Masya Allah, itu juga sampai mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian nanti Umar bergabung dan lain sebagainya. Dari semua kalangan terus bertambah gitu. Ya, jadi bukan dari kalangan elitnya saja, tapi juga dari kalangan alitnya orang-orang orang lapisan masyarakat biasa juga dilakukan rekrutmen oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak muda, perempuan, laki-laki, semuanya semuanya ada. Ini contoh bagaimana Nabi membangun dakwah, mentarbiyah di masa masa awal dakwahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, bagaimana setelah masuk Islam itu mereka tidak kemudian dibiarkan begitu saja, tapi dibina secara intensif, secara khusus. Ya, ada tarbiyah khosoh yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya dalam riwayat disebutkan bagaimana Abu Bakar sehari setelah masuk Islam itu merekrut orang-orang yang selevel dengan dirinya. Tentu ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ada Utsman bin Mad'un, ada eh, siapa lagi itu beberapa orang sahabat yang direkrut oleh Utsman bin Affan, oleh Abu Bakar. Lalu setelah mereka masuk Islam, kemudian dibawalah mereka ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam oleh Abu Bakar dan dipertemukan dengan Nabi dan kemudian melakukan pembinaan tarbiyah khusus dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan eh, ini model pembinaan karena masih di masa-masa awal memerlukan eh, pembentukan kader inti ya, yang dalam istilahnya Said Kutub itu kaidah solbah ya. Nah, ini juga sesuatu yang harus disiapkan dalam perjalanan dakwah ini. Bagaimana Nabi kemudian menyiapkan mereka ini menjadi kaidah solbah yang di dalam Al-Quran itu disebut dengan istilah wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansor. Nah, as-sabiqunal awwaluna inilah yang kemudian disiapkan oleh Nabi sebagai al-qaidah as-solbah atau sulbah sebagai basis yang kuat, yang kokoh yang akan menopang ya, jalannya dakwah terdiri dari
para sahabat senior utama, dan para sahabat senior ini tidak hanya dari kalangan elit saja, semuanya. Bilal bin Rabah, kemudian Khobab bin Al-Arid, kemudian atau Al-Arad, kemudian Suhaib Ar-Rumi dan lain sebagainya. Itu semua nanti kemudian mereka inilah yang akan menjadi kaidah sulbah atau as-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Yang dibina secara intensif oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pembinaan tarbiyah khosoh ini dilakukan oleh Nabi, dan bukan hanya di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Kalau kemudian kita lihat bagaimana sistem ini terus dikembangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita kita bisa mengetahui ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, kan kisahnya bagaimana kemudian Umar diprovokasi oleh oleh salah seorang sahabat yang sudah masuk Islam sebetulnya, tapi Umar tidak tahu kalau orang ini masuk Islam. Ketika itu Umar apa petentang-petenteng di jalanan Mekah itu mencari di mana letak rumahnya Muhammad. Saya akan membunuhnya. Oleh sahabat ini supaya dia tidak mencari Nabi SAW, dan di sewor itu. Ngapain kamu cari Nabi katanya? Di keluargamu sendiri ada yang sudah masuk Islam. Siapa katanya? Adikmu katanya Fatimah. Nah, langsung dia balik, nggak jadi mencari Nabi, tapi dan datang ke rumahnya, dan di situ ketika dia mengetuk pintu, dia mendengarkan ada bacaan tilawah, dan seperti yang kita baca, ternyata di situ mereka sedang melakukan tarbiyah khosoh 4 orang, yaitu Fatimah binti Al-Khattab dengan suaminya, dan acaranya di rumahnya. Kemudian murabbinya Khobab bin Al-Arad, yang adalah termasuk kalangan budak sebetulnya, tapi dia sudah masuk masuk Islam. Dan ada satu lagi seorang sahabat yang kemudian ikut ikut tarbiyah khosoh di rumah ini. Dan disitulah kita tahu bagaimana sistem ini dikembangkan dan dilakukan oleh Nabi bukan hanya di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam saja, dan ini, tapi juga di rumah-rumah para sahabat. Jadi ini, dan ini nanti dikembangkan oleh Nabi bukan saja di Mekah, bukan saja di Mekah, tapi juga di Madinah dilanjutkan oleh Nabi. Ya, yang kemudian kita kenal dengan proses ta'akhi. Ya, ta'akhi dipersaudarakan oleh Nabi. Sebetulnya mungkin ini adalah landasan kemudian kenapa kemudian dibentuknya upah-upah itu, karena mengacu kepada sistem yang dikembangkan oleh Nabi SAW di masa itu. Kita lihat misalnya ketika ini sedikit melompat ke masa Madinah, ya, periode periode Madinah, bagaimana sistem sistem tarbiyah khasah atau ta'akhi atau upah ini dilakukan oleh Nabi juga di Madinah. Salah satu bentuknya di situ kita lihat Abu Darda itu ditaakhikan, diupakan oleh Nabi dengan Salman Al-Farisi. Ya, dengan Salman Al-Farisi dengan keluarganya. Nah, satu saat Salman Al-Farisi mau mabit di rumahnya Abu Darda. Dia melihat istrinya dalam penampilan yang lusuh, nggak terawat, yang nggak terawat badannya, udah nggak, mungkin udah berapa hari udah nggak mandi, gitu. Pakaiannya juga lusuh itu. Nah, lalu ditanya oleh Salman Al Farisi, kenapa kamu penampilan lusuh seperti itu? Lalu dia menyampaikan, saudaramu katanya. Nah, ini kalimatnya juga begitu, saudaramu. Artinya ini sistem yang dikembangkan oleh Nabi. Saudaramu sudah nggak punya selera dengan dunia katanya. Saya sudah lama nggak disentuh lah, kira-kira begitu. Dan dia sudah eh, jarang tidur, jarang jarang tidak puasa katanya, puasa selama ini. Baik katanya, saya mau mabit di sini, dan kemudian di acara mabit di rumahnya. Ketika mabit di rumahnya menjelang maghrib, dia jadwal makan siang.
Ya, si Abu Darda menyiapkan makan, lalu kemudian dia mempersilahkan Salman Al Farisi untuk makan. Kata Salman, saya nggak mau makan kalau kamu nggak makan. Saya puasa kan enggak? Karena kamu harus harus batalkan puasa kamu. Dan akhirnya dia mau membatalkannya. Dan setelah malam, menjelang tidur, dia mempersilahkan Salman Al Farisi, kamu tidur, dan saya mau sholat. Enggak, kalau enggak tidur, saya enggak mau eh, tidur juga. Akhirnya dipaksa tidur malam itu. Nah, baru kemudian tidur setelah menjelang subuh itu pas sepertiga malam Salman bangun dan makanya sekarang kamu boleh bangun dan sholat malam. Karena dia mabit itu ingin meluruskan ya kecenderungan Abu Darda yang ekstrim, ingin meninggalkan dunia itu. Dan kemudian disitulah keluar nasihatnya Salman Al Farisi meluruskan kecenderungan Abu Darda. Dia mengatakan inna uh, linafsika alika atau li jasadika alika hakon. Sebenarnya jasadmu punya hak atas kamu yang harus kamu perhatikan. Allah juga punya hak yang harus kamu perhatikan, istrimu juga punya hak yang harus kamu laksanakan. Tunaikanlah, ya, pemilik hak, ya, tunaikan hak kepada kepada pemilik hak itu. Lalu kemudian setelah siangnya, ya, nasihat Salman ini disampaikan kepada Nabi dan Nabi membenarkan apa yang disampaikan oleh Salman itu. Ini contoh, ya, bagaimana tarbiyah khosoh itu dilakukan oleh Nabi dan diberlakukan kepada para sahabatnya. Begitu juga di Madinah. Ya, Umar menyampaikan kesaksiannya bagaimana dia eh, bersama dengan tetangganya yang Umar waktu di Madinah itu tinggal di di daerah dataran tinggi. Ya, kalau jadwal liqa'nya dengan Nabi, Umar gak bisa, dia pesan sama temannya ini, tetangganya, untuk menghafal dan nanti menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi sistem ini memang dikembangkan oleh Nabi SAW bukan saja di Mekah tapi juga di di Madinah, ya, karena sistem ini sangat sangat efektif. Ya. Kemudian bagaimana kemudian Nabi memilih karena sesuai dengan situasinya di Mekah, kemudian memilih rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai pusat kegiatan melakukan pembinaan tarbiyah khassah di kalangan para sahabatnya. Dan pemilihan lokasinya itu luar biasa, ya, di pemilihan pusat kegiatan atau tarbiyah khassah yang dilakukan oleh Nabi itu. Kenapa di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam itu bukan kebetulan, tapi memang eh, di, direncanakan oleh Nabi SAW. Pertama karena Al-Arqam bin Abil Arqam ini baru masuk Islam dan belum diketahui keislamannya. Sehingga Nabi memerintahkan agar dia tidak mengumumkan keislamannya, sembunyikan saja. Yang kedua dia masih muda, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan orang-orang Quraisy. Kemudian yang ketiga, rumah Al-Arqam bin Abil Arqam itu eh, di berhadapan-hadapan di sofa, berhadapan-hadapan dengan Darun Nadwa, dengan tempat mereka bertemu, ya, tempat parlemen Quraisy lah gitu. Itu alasan yang ketiga. Yang keempat, tempat ini atau Al-Arqam bin Abil Arqam sendiri itu dari kalangan Bani Makhzum. Bani Makhzum itu adalah pesaingnya Quraisy, ya, pesaingnya para tokoh elit Quraisy itu. Sehingga dalam logika mereka tidak mungkin eh, Nabi Muhammad SAW mengambil markas kegiatan eh, rahasianya itu di jantung musuh mereka gitu. Nah, sehingga sampai periode Mekah itu selesai, ya, ini kata Syekh Munir Al-Ghotban, sampai periode Mekah selesai, rumah ini tidak pernah terbongkar, tidak pernah diketahui. Ya, tidak pernah diketahui keberadaannya oleh kaum kaum musyrikin itu sendiri. Ini juga salah satu bagaimana upaya Nabi mengamankan pembinaan yang dilakukan di Mekah.
Nah, sehingga eh, pembinaan seleksi kaidah sulbah tadi itu betul-betul berjalan dengan baik. Lalu seiring dengan eh, berjalannya waktu, para sahabat makin banyak dan mulailah berdatangan para pendatang dari luar kota Mekah. Yang pertama kita bisa lihat eh, dari para pendatang itu ada Bilal bin Rabah itu kan berlatar belakang Al-Habasyi, walaupun dia sudah lama tinggal di Mekah. Yang kedua Suhaib Ar-Rumi sebagai pendatang. Nah, ada dua pendatang yang menurut saya ini eh, menunjukkan salah satu eh, proses tarbiyah yang dilakukan oleh Nabi dan kemudian penugasan. Yang pertama adalah Abu Dar Al-Ghifari. Ya, Abu Dar Al-Ghifari ketika dia masuk Islam, lalu kemudian diperintahkan oleh Nabi, kamu kembali ke kampung kamu. Ya, kembali ke kampungnya untuk kemudian menyebarkan Islam di sana. Dan pesannya kepada Abu Dar Al-Ghifari agar nanti tidak usah datang lagi ke Mekah, menunggu instruksi berikutnya sampai nanti kalau kami sudah apa berjaya, nanti akan datang instruksi setelah itu. Apa yang kemudian dilakukan oleh Abu Dhar Al-Ghifari di kampungnya? Dia menyebarkan Islam dan melakukan pembinaan di kampungnya sehingga satu kampungnya, satu kabilah Ghifar itu, dan ini kabilah Ghifar ini dikenal sebagai kabilah preman gitu kalau di istilah kita sekarang, suka ini apa mencegat kafilah-kafilah dagang yang lewat di ininya, dia dicegat dan karena sistem sistem rimba waktu itu ya yang berlaku. Dan bagaimana Begal Ustadz, begal. begal Tukang ya, begal. ya Tukang kabilah begal begal. ini namanya Gifar. Kalau disebut Gifar tuh udah takut semua itu orang Quraisy. Makanya ketika dia masuk Islam dan kemudian Abu Dar langsung menyampaikan kalimat la ilaha illallah di depan Ka'bah, itu langsung dikeroyok. Dan kemudian di situ ada Al-Abbas dan riwayat lain Hamzah, tapi yang rojih itu Abbas. Abbas mengatakan, berhenti kalian, katanya. Kalian ini tidak tahu siapa yang kalian pukul ini. Ini orang-orang dari Ghifar, ya. Dan mendengar kata Ghifar itu mereka langsung berhenti. Nah, kemudian dia mendapatkan tugas dari Nabi agar melakukan dakwah di kampungnya, sudah nggak usah balik. Nah, sampai kemudian semua anggota kabilahnya itu masuk Islam. eh, separuh separuh dari kabilahnya itu masuk Islam, separuhnya menunggu sebagaimana janji Nabi sampai kemudian nanti Nabi berkuasa lah kira-kira begitu. Nah begitu Nabi hijrah, separuhnya lagi masuk Islam dan kemudian dibawa oleh Abu Dhar Al-Ghifari ke Madinah. Jadi setelah masuk Islam itu langsung para sahabat itu membina, merekrut semua orang yang bisa direkrutnya. Dan sekarang ini salah satu keistimewaan para sahabat gitu, dan memang harus seperti itu ya, semua muslim ini harusnya memiliki kepedulian terhadap rekrutmen tarbiyah khusus tadi itu, bukan hanya sekedar mengajak orang masuk Islam tapi kan ya, jadi penopang, ya, penopang dakwah yang aktif. Ini yang pertama. Bukan 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 Abu Dar saja. Yang kedua adalah Tufail bin Amr Ad-Dausi. Ya, Tufail bin Amr Ad-Dausi ini seorang tokoh di Yaman, penyair, pedagang sekaligus. Nah, dia waktu datang ke Mekah itu dihalang-halangi oleh orang-orang. Sebetulnya dia tidak tahu tentang Nabi gitu. Nah, tapi kemudian dihalang-halangi. Dia pokoknya dipesan, pokoknya kamu jangan ketemu namanya orang Muhammad, katanya. Dia pensihir ulung, katanya. Sampai kalau kalau bila perlu kamu tutup telinga kamu supaya nggak dengar omongannya. Ya, karena dia seorang penyair, seorang yang cerdas, dan ini lama-lama dia mikir juga. Dia sholat, ikut ritual di Ka'bah itu, ritual kemusyrikan. Dengan telinganya sudah ditutup dengan kapas. Tapi saat itu Nabi membaca ayat-ayat Al-Quran masih terdengar gitu kan. Begitu mendengar bacaannya, oh ini
ini sesuatu yang dasar ini sesuatu yang baru katanya. Dan akhirnya kemudian dia lepas kapasnya dan kemudian dia coba ngobrol dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu didakwai oleh Nabi dan masuk Islam. Ya justru dia penasaran karena dilarang-larang gitu. Dan akhirnya kemudian masuk Islam. Nah setelah masuk Islam diberi tugas oleh Nabi untuk mengembangkan, sudah kembangkan Islam, pembinaan di sana. Setahun melakukan tugas itu nggak dapat, nggak bisa merekrut gitu. Hanya dapat satu orang yang, tapi satu orang nih ini eh, beremas, berlian lah gitu, yaitu Abu Hurairah. Ya, dia Abu Hurairah itu bukan direkrut Nabi langsung, tapi oleh Tufail bin Amr Ad-Dausi dari suku Ad-Dausi ya. Abu Hurairah juga dari suku Daus. Nah, setelah 1 tahun nggak hanya dapat satu orang saja, oh, datang ke Mekah lagi, lapor kepada Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan saja penduduk Yaman, doakan dibinasakan oleh Allah saja katanya. Saya setahun nggak ada ya, nggak ada yang mau ini katanya. Nah, lalu Nabi ngangkat tangan tapi tidak mendoakan kebinasaan mereka. Kemudian Nabi mendoakan Allahumma di Dausa, kabilah Daus. Dia kaget. Diminta untuk mendoakan dibinasakan, malah didoakan dapat hidayah. Sudah kamu pulang dan kamu dakwai lagi. Begitu pulang didakwai lagi, masuk Islam. Subhanallah. Ya, dan kemudian nggak lama setelah itu, ketika Nabi sudah mulai agak kuat, orang-orang Yaman pun dibawa hijrah ke Madinah. Saat itu ketika sampai di Madinah, Nabi sedang ada di Khaybar, menaklukkan Khaybar, sehingga dia langsung berangkat ke Khaybar. Begitu datang di Khaybar, Nabi sudah menaklukkan Khaybar, dan karena datangnya bersamaan dengan penaklukan itu, akhirnya mereka dapat ininya juga, dapat ghanimahnya. Nah, catatan kita bagaimana Nabi menugaskan setiap orang yang masuk Islam itu langsung jadi murabbi, ya, melakukan pembinaan khusus tadi itu. Nah, sehingga karena itu kemudian bagaimana terjadi percepatan perkembangan Islam di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Ya, kira ini contoh yang sangat eh, apa ya, sangat kuat ya, bukti-buktinya di dalam sirah gitu, sehingga ini patut kita jadikan rujukan, jadikan renungan bagaimana supaya sistem ini jangan ditinggalkan, jangan diabaikan, jangan dianggap remeh, karena ini sesuatu yang dipentingkan oleh Nabi, dicontohkan oleh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian dari eh, s- materi dan strategi pembinaan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Nabi mengikuti tentu arahan Allah Subhanahu Wa Taala dari sisi apa, materi ya. Di Fatrah Makkiyah ini Nabi mendapatkan pengarahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 77 itu ya. Alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, tidakkah kamu perhatikan kepada orang-orang yang kepada mereka dikatakan kufu aydiyakum, tahan tangan tangan kamu, ya. Jadi sebetulnya orang-orang yang masuk Islam waktu itu, ya, karena mereka juga punya melatar belakang jahiliyah yang sama-sama punya karakter dan mentalitas yang membentuknya. Ya mereka kecenderungannya untuk melawan penindasan, melawan kondisi yang tidak adil itu juga sangat-sangat kuat. Tapi ini sekaligus dijadikan sebagai materi pembinaan utama, yaitu mengajak mereka untuk bersabar ya menghadapi segala gangguan. Dan ini sesuatu yang sangat berat bagi orang yang di, ditempa dalam suasana jahiliyah yang memberlakukan apa, unsur akhokad doliman au madluman itu dalam pengertian jahiliyahnya gitu. Sehingga sering terjadi perang antar kabilah itu ya karena membela, pokoknya kalau ada anggota kabilahnya yang dibunuh walaupun dia salah, ya dibela saja.
Nah, sehingga materi utama yang yang eh, di, di, dilakukan oleh Nabi SAW atau membentuk kesabaran dan ketangguhan mereka ini. Dan ini kita lihat bagaimana memerlukan waktu yang sangat panjang itu. Sampai 13 tahun itu. Mereka bisa disiplin. Walaupun ada kasus satu gitu, ya, karena emosi, saya lupa sahabat siapa yang ketika kepergok di sholat di lorong-lorong Mekah itu kepergok langsung disabet dengan rantai ontanya itu sampai berdarah itu dan itu eh, darah yang tertumpah pertama kali itu dan dilakukan oleh seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi kemudian tidak memicu balas dendam. Nah, materi ini yang kemudian terus dijadikan sebagai materi utama. Bagaimana membentuk disiplin di kalangan mereka. Dari sebelumnya orang yang sangat reaksioner gitu, orang yang tidak bisa diusik ya apa harga dirinya kalau di masa jahiliyah, tapi oleh Islam dibina dengan materi kesabaran, tahan tahan diri jangan ini sampai ada tuntutan beberapa kali gitu dari Khabbab bin Al-Arad kan juga pernah mendatangi Nabi karena tidak mungkin apa mengalami penderitaan yang terlalu berat sehingga datang kepada Nabi ya Rasulullah, kenapa engkau nggak menggunakan fasilitas doa yang engkau miliki? Doakanlah kami katanya. Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi, kita ini belum seberapa kira-kira betul. Umat terdahulu itu di ditangkap kemudian dimasukkan ke dalam tanah yang sudah digali kemudian setelah itu digergaji dibelah menjadi dua tapi mereka tidak bergeming dengan itu semua. Setelah mendapat itu Khabbab bin Al-Arad mendapatkan semangat lagi walaupun dia sendiri disiksa oleh majikannya perempuan itu sampai karena dia apa dia pekerjaannya itu membuat pedang. Nah, dia tukang pandai besi itu ya. Ya, ketika ketahuan masuk Islam itu si majikan perempuannya langsung ngambil besi yang sedang dibakar itu kemudian ini kan di punggungnya sehingga dia merasa tidak tidak tahan dengan itu walaupun eh, sudah mulai ada upaya Nabi untuk meringankan beban mereka yaitu melalui Abu Bakar karena Abu Bakar pengusaha sehingga satu persatu dibebaskan dari perbudakan itu dan dilepaskan dari siksaan siksaan mereka. Itu upaya yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian yang kedua, materi utama yang disampaikan dalam proses pembinaan ini dua yang paling utama, yaitu akidah dan yang kedua akhlak atau tarbiyah ruhiyah. Ya, dan ini eh, kita lihat bagaimana materi dakwah yang disampaikan oleh Nabi ketika ketika bertemu dengan kabilah-kabilah dan sebagainya selalu mengatakan kul kalimatan wahidatan. Ucapkan satu kalimat yaitu la ilaha illallah. Maka kamu akan em, apa bisa menguasai negeri Arab ini dan juga menguasai negeri-negeri non-Arab. Nah, dan yang kedua, materinya adalah materi bagaimana mengubah akhlak dari akhlak jahiliyah kepada ini. Ya, seperti yang kemudian diungkap dalam surat Al-Jum'ah itu ya, ayat berapa ayat 2 ya. Waladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim ya wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Di sini Allah mengutamakan bagaimana proses proses tazkiyah itu. Bahkan menurut satu pendapat analisa eh, penulis sirah itu eh, dua materi ini ya akidah dan tazkiyatun nafs atau tarbiyah ruhiyah akhlak akhlakiyah ini itu sudah apa, eh, sudah eh, disampaikan oleh Nabi dengan sempurna tidak sebagaimana hukum-hukum fikih hukum-hukum ayat-ayat ahkam itu ya. Kalau ayat-ayat ahkamnya ditunda oleh Allah, nanti disempurnakannya itu di Madinah. Ya, seperti kita ketahui bagaimana hukum berjilbab itu baru diturunkan di Madinah, larangan khamr
juga dituntaskan di Madinah, begitu juga terkait dengan hukum-hukum ditunda oleh Allah, tapi diutamakan materi ini diselesaikan oleh Allah, sempurnakan itu akidah eh, dan akhlak, tarbiyah akhlakiyah itu. Karena ini yang kemudian memerlukan proses sampai 13 tahun, dan setelah itu eh, ketika dua aspek ini sudah terbentuk, ya tinggal mengisi saja gitu. Hukum apa saja nanti, karena mereka sudah memiliki kesiapan untuk itu. Dan saya kira ini bisa kita jadikan sebagai landasan kenapa kemudian dalam proses tarbiyah ini kita tidak, ya apalagi dalam proses para pemula yang baru kita ajak untuk mengenal Allah, ya untuk memperbaiki akhlaknya dan sebagainya. Sehingga materi-materi tentang ahkam fikih dan sebagainya itu ya di, ditunda dulu, karena ya, apalagi kalau kemudian itu cenderung menimbulkan perdebatan fikih dan sebagainya. Sehingga eh, nanti kita siapkan wadahnya, ya kita siapkan wadah. Nah, supaya juga ini bisa dilakukan oleh oleh setiap kader dakwah yang mungkin tidak memiliki bekal keilmuan yang cukup, tapi sekedar menanamkan akidah, mengajak untuk menjadi orang jujur, memiliki akhlak yang baik, saya kira bisa dilakukan oleh semuanya. Nah, sehingga ya, dalam proses pembinaan di yang kita lakukan pun mengacu kepada aspek-aspek ini. Ya, sebab kalau sejak dari awal sudah bicara perbedaan fikih dan sebagainya, nanti ribut mulu. Nah, baru setelah terbentuk apa terbentuk bingkai, ya bingkainya dengan baik, insya Allah nanti untuk menerima hukum-hukum Islam yang lainnya itu menjadi sesuatu yang sangat mudah. Ya, jadi kemudian kembali kepada tadi itu, yang ketiga, bagaimana kebutuhan dalam dakwah ini untuk terbentuknya kaidah sulbah tadi itu, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Ini dilanjutkan oleh Nabi SAW kemudian ketika beliau hijrah ke Madinah. Ya, bagaimana kemudian mereka ditakhikan dengan sahabat-sahabat muhajirin, ya Ansor dan muhajirin kemudian ditakhikan, ya digabungkan, ya, supaya proses tarbiyahnya cepat, ya karena mereka ini yang dari Mekah, yang muhajirin ini kalau dikumpulkan dengan muhajirin nanti penyebaran kualitas, ya dan pengalaman, transfer pengalaman itu nanti lama. Maka mereka dimix oleh Nabi SAW dan berbagi pengalaman cerita. Makanya eh, di dalam periode Madinah itu, di dalam riwayat disebutkan Nabi itu sering kalau setelah sholat subuh itu Nabi tidak langsung pulang, Nabi duduk ya, di masjid, kemudian membuka diskusi umum. Sampai kemudian disebutkan dalam riwayat itu, kemudian mereka kadang bernostalgia, ya bercerita tentang bagaimana perjalanan mereka, sampai kadang-kadang Nabi tersenyum tertawa dan bersama bersama mereka, dan itu sering dilakukan oleh Nabi. Nah, itu dalam rangka melanjutkan bagaimana di periode Madinah pun ketika Islam sudah kuat, ya sistem tarbiyah khosoh yang eh, dulu dilakukan oleh Nabi di Mekah itu juga dilanjutkan di periode Madinah, karena memang ini sistem yang kalau kita mengacu kepada Al-Quran, ini sistem yang sudah dikembangkan sejak di zamannya Nabi Musa alaihissalam, yang kemudian di surat At-Taubah ayat 12 itu disebutkan tentang bagaimana adanya istilah nakib. Ya, nakib itu dimunculkan oleh Allah di zamannya Nabi Nabi Musa. Ya, ya wa wa ba'asna minhum musnai asyara nakiba, itu di zaman Nabi Musa, kemudian dilanjutkan oleh di zaman Nabi ketika Nabi em, bertemu dengan eh, beberapa orang dari Khazraj Aus dan Khazraj itu, dan meminta mereka 12 orang nakib, ya, dikembangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sistem ini sangat efektif, ya karena masing-masing orang yang beriman itu kemudian dibentuk oleh Nabi menjadi dai, bukan sekedar sebagai Muslim,
tapi sebagai dai, sebagai soleh dan musleh, dan kemudian mempunyai tanggung jawab eh, terhadap Islam ini, membina dan kemudian mengembangkan keislaman itu. Dan itu sebabnya kemudian dalam perkembangan berikutnya, ketika di masa di era tabiin dan tabiut tabiin itu, para ahli hadis itu menilai semua sahabat itu kulus sahabi atau kulus sahabat yang udul. Riwayat semua riwayat dari sahabat itu udul, itu ya, eh, bisa diterima. Tidak ada yang ditolak, bahkan tidak boleh ditolak karena semua memiliki kualitas integritas moral yang sudah terjamin. Radhiyallahu anhum waradu anhu. Ya, dan ini menunjukkan bagaimana proses pembinaan yang dilakukan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Dan total ketika Nabi wafat itu jumlah sahabat itu menurut riwayat yang paling inilah yang paling sedikit lah pendapatnya, itu jumlah semua sahabat itu 114.000. Ya, dan ini semuanya kualitasnya Masya Allah. Ya, kualitasnya ya semua kualitas dai, semua kualitas murabi semuanya. Ya, sampai ada satu orang itu kualitas sama dengan 1.000 orang, seperti Al-Qaqqa bin Amr, ya As-Sakhafi kalau tidak salah. Ya, itu salah satu contohnya bagaimana ketika ketika Khalid bin Walid meminta bala bantuan untuk menaklukkan eh, kota-kota di Irak waktu itu, minta bala bantuan. Kemudian dikirim satu orang, namanya Al-Qaqqa bin Amr As-Sakhafi, yang kata Abu Bakar, sungguh suara Al-Qaqqa bin Amr ini lebih lebih baik ya bagiku, ya, daripada 1.000 prajurit. Ya. Dan kemudian dikirim satu orang dan Masya Allah, dengan bala bantuan satu orang yang sama dengan 1.000 ini, kemudian Khalid bin Walid melanjutkan penaklukannya di Irak, ya, sampai pun ke Iran. Begitu juga kita lihat bagaimana kualitas pembinaan yang ditunjukkan oleh eh, Mus'ab bin Mus'ab bin Umair dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Satu kota Madinah itu ditaklukkan oleh Mus'ab bin Umair, sehingga seorang penulis sirah itu mengatakan, kalau ada kota yang ditaklukkan tidak lewat perang, maka itu adalah Madinah. Ya, karena Madinah itu sudah ditaklukkan terlebih dahulu sebelum Nabi berhijrah ke Madinah oleh Mus'ab bin Umair, dan tidak melalui peperangan, tapi melalui pembinaan. Nah, itulah saya kira gambaran umum tentang bagaimana proses tarbiyah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabatnya, dan bagaimana juga para sahabatnya setelah itu mengembangkan sistem ini terus berkembang, dan sampai kemudian Alhamdulillah kita mewarisi sistem pembinaan ini yang semoga ini menjadi semangat bagi kita untuk melanjutkan dan mewariskan pada generasi berikutnya. Jangan sampai berhenti di tangan kita.